Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Tepat ini hari tanggal 29, teman-teman ya. Nah, di masjid itu ada kegiatan sedikit, teman-teman, semacam zakatan. Jadi setiap masjid itu pada umumnya mendekati lebaran itu pasti ada namanya zakat, teman-teman. Nah, zakat itu dilakukan di setiap masjid di suatu daerah. Nah, ini kebetulan di transmigrasi ini ada kegiatan zakat, sehingga saya harus mendokumentasikan juga kegiatan ini karena kebetulan tepat hari ini tuh serambinya jadi, teman-teman ya. Sudah jadi. Yang awalnya ada kegiatan zakat itu di dalam, nah sekarang kegiatan zakatnya itu di Serambi ini, sehingga dalam kegiatan itu tidak mengganggu isi di dalam masjidnya. Jadi bisa dibilang di dalam itu tidak terganggu, sehingga kalau ada kegiatan itu di luar. Jadi kita bisa lihat, teman-teman, di situ kegiatannya. Nah, ini banyak anak-anak ini seperti ini, si bocil-bocil ini. Dadah, sidak, dadah. Oh, ini banyak kebahagiaan. Nah, bukan hanya itu juga, saya ditemani oleh Pak Imamnya langsung dan Pak tokoh masyarakat, Pak Iswandi, teman-teman. Kita bisa lihat-lihat lah. Tuh ada orang yang mau bayar zakat itu. Jadi dong. Nah, seperti itu. Jadi sini, Pak. Iya. Jadi begini sistemnya, teman-teman. Jadi saya sebagai panitia juga ya. Sebagai panitia, sebagai pencatatnya nih. Ini lengkap, teman-teman. Ini tahun lalu yang 2024 ini. Ini pembayaran zakatnya, alhamdulillah lengkap ya. Sudah berapa tahun, Pak nih? Semenjak 2022. Oh, 3 tahun ya. Yang 2023 dan apa namanya? Yang di kertas itu ya. Sehingga ini dokumentasinya ini lengkap semua. Dokumentasinya kan masih dari tahun yang kemarin, teman. Iya. Ini yang tahun 2024, Pak ya? Ya. Jadi lengkap. Nah, ini juga panitia nih. Panitianya juga datang. Nah, sehingga ini seperti begini kegiatan. Nah, baik. Ini berapa orang ini, Pak? 3, tuh? Pak, itu sudah berapa orang? 3. Amin. Saya catat. Ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Dicatat, ini kan saya membawa beras itu ada catatannya begini. Nah, catatan begini saya catat di buku, teman-teman. Sehingga itu tercatat dan menjadi arsip ya. Sehingga kalau tahun depan itu ada, saya tetap jadi pemegang catatannya, teman-teman. Jadi di sini tuh banyak kegiatan, teman-teman. Sehingga saya juga ikut serta di dalam sini. Nah, seperti itu doanya, misalnya. Nama itu Al-Ukhrija, Zakat Al-Fitri, An-Nafsi, Fardol, Lillahi Ta'ala. Terus kasih bujune. Nama itu An-Ukhrija, Zakat Al-Fitri, An-Zaujati, sama. Fardol Lillahi Ta'ala. Terus yang situ Sabil apa sifat? Sabil. Nawa itu An-Ukhrija, Zakat Al-Fitri, An-Waladi, Jenis Muhammad Abdul Sabila Fardhu lillahi ta'ala. Asyarakallah. Terima. Jadi seperti itu, teman-teman, kegiatannya. Jadi sebelum diberikan kepada panitia itu didoakan, ada doanya, sehingga memang begitulah kebiasaannya di sini, teman-teman. Jadi bagaimana tanggapannya Pak Imam terkait zakat ini? Ya, tanggapan saya ya di sini saya sebagai imam terutama, ya saya ditunjuk sebagai imam, jadi mau nggak mau ya harus melaksanakan kewajiban, yaitu seperti biasa tahun sekali kan zakat fitrah sangat wajib sekali. Jadi ya untuk tanggung jawab, jadi ya mau nggak mau harus mau. Jadi untuk tanggapan saya ya, masyarakat selama ini transmigrasi antusias sekali dengan ada panitia zakat fitrah di masjid ini. Alhamdulillah sangat antusias, dan kalau tahun yang udah ngikut aja mas. Terus penentuan juga ngikut, terus harga juga ngikut. Harga juga beras ngikut juga, ngikut apa yang
diputuskan di masjid sini, tadi semua ikut. Jadi mudah-mudahan untuk tahun ini ya ikut semua lah mudah-mudahan. Jadi nggak ada kendala lah. Jadi kewajiban saya di sini sebagai imam ya terutama menerima dan nanti dibagikan dan di sini kan cuma ada berapa asnaf yang ada, kan dibagi 8 asnaf, ini berhubung yang ada mungkin yang paling penting itu untuk parkir miskinnya yang paling penting di sini. Nah, selain itu ya nggak ada lah, belum ada. Jadi ya nanti setelah selesai sekitar habis asar nanti langsung dibagikan. Jadi kegiatannya sampai asar ya? Kegiatannya sampai asar, terus kalau besok udah lebaran kan udah nggak ada tanggung jawab lagi. Terus kalau misalnya besok belum lebaran kan ya udah nyantai gitu. Jadi untuk tanggung jawab saya di sini sebagai imam, jadi untuk melepas tanggung jawab seperti itu, Mas. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi selalu dipantengin teman, dilihat ya. Nanti kegiatannya ini banyak, nanti rame nih teman. Nanti kita dokumentasikan juga sehingga ikuti keseruannya. Seperti itu. Siapa aja? Saya Randy, sahabat. Oke, iya tuh Iba. So gini ya. Gini ya. Siapa lagi? Emi Nuriani. Emi Nur. Iya ya. Ini sahabat. Desi Fadlina Wulandari. Desi Fadlina. Fadlina. Oke ya malam. Oke. Iya tuh pakai iya. Putri. Gitu. Kelas semua Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri an-zawji dan apa ini? Fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ukhrija zakat al-fitri an-walati apa ini? Namanya juga ahli fardhu lillahi ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ya, ini sudah sekitar jam 4. Ini jam 4 sudah kurang lebih setengah perjalanan. Dan memang masyarakatnya ya segini, Pak ya. Iya. Berapa kakak? 26. 26 ya. Ya, 26 Kalau di total ya paling cuma masih 60-an. Kalau tahun lalu banyak ini karena banyak yang menetap, Pak ya. banyak yang Banyak menetap ini tahun 2024 nya kurang lebih 90 orang ya. 90 orang jiwa ya. jiwa. Kalau sekarang paling sekitar berapa? Baru 63. 63. Ya, sebagian ada yang belum datang. Ada yang belum datang, ada juga di luar. Banyak yang di luar juga. Banyak di luar. Sehingga ini peserta yang zakatnya tahun 2025 ya segini untuk sementara ya. Kita belum tahu sebentar apakah bertambah. Nah, itu loh berasnya itu bisa diperlihatkan. Nah, kurang lebih segitu. Nah, untuk panitia zakatnya ini berbeda untuk tahun 2025. Ada satu pengganti karena Pak Tony. Ya, Pak Tony ini lama sekali di sana. Pulang Pak Tony ini. Nggak pulang. Sampai saya mimpi-mimpi Pak Tony pulang. Nggak mau pulang. Ini panitianya nih. Aduh. Udah tahu jawab Pak Antoni ini sebenarnya. Masalah udah kemarin waktu yang pertama pembikinan ada pembuatan panitia itu toh. Iya. Pak Antoni udah pokoknya selagi masih dikasih umur panjang sehat ya. Pak Tony terus. Tapi alhamdulillah orang yang nggak ada di sini ya nggak apa-apa. Iya. Seperti itu. Kemudian tahun depan dia bisa ke sini lagi kan. Ya seperti itu teman-teman. Sebentar kita perlihatkan juga kegiatan dalam membungkus-bungkusnya Pak ya. Bungkus-bungkusnya sehingga pembagiannya itu. Sehingga ini menjadi suatu kegiatan yang menurut saya perlu didokumentasikan juga. Sehingga penonton juga tahu begini loh kegiatan yang ada di transmigrasi. Seperti itu. 26. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Gue Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Belok kas. Mobil. Setengah. 14. Hah? 14. Apa 14? Umur udah apa? Enggak kuat ya. Ah. Wow, ini dari seminggu yang lalu sudah tahu. Loh. Yang lalu kapan tuh? 50. Tunggu jadi goyang. Usai. 52. 51. 52. Sekolah 52 nih. Teko dah. Gua pernah teko ngapur kayak lo. Oh iya. 52. Di sini wih kumpulnya. Apa? Kita ke sini. Kasih ngarep. Kasih ngarep. Loh, Gua nonton dari sampean kemaki. oh, kari singkong ngetakin. Oh, alah. Lah kuwi. Nah, kari singkong. Kita ini 35 ya? Ya 35. Iya, rasa terus. Oh, gimana sekali kiloan kabeh? Saya gampang kilo 15 kilo sampai 10 kilo nih jadi 25. Iya. Enggak usah iki tambahin. Iki digenepi 40 ae iki. Berarti mau kalau 5 tambah 5 kilo sampai nak 5 kilo ae. Ayo kalau tak tekan. Ini panggalan bayi gitu. Orang kilo ini. Juga. Boleh juga. Jualan itu lah dengan bilet. Lanjutkan. Pak Heri baru pulang itu? Suruh nunggu. Suruh nunggu. Iya. Piye?
Risikonya jadi panitia sibuk aja Pak Marjana apa Marjana? Iya. Jadi risiko panitia kan? Sudah resiko. Risikonya itu bukan dunia aja, akhirat juga ini risikonya. Itu yang paling parah. Itu yang paling berbahaya. Kalau risiko dunia dengan orang-orang aja. Ngaruh tuh. Risiko akhiratnya ini masalahnya. Pasti. Nah, ini namanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Tepat ini di jam 5 ya, teman-teman ya. Ini sudah terkumpul teman-teman. Kebetulan saya sebagai panitia zakat juga yang mencatat teman-teman. Kurang lebih ya 78 80 81 82 83 85 orang ya. Jadi totalnya beras kurang lebih 215, ada tambahan 18 kilo. Dan ada juga yang memberi uang zakatnya. Sehingga ya ini sudah terbagi sebagian dan ini sementara membagi lagi teman-teman. Nah ini kebetulan didampingi dengan Pak Imamnya dan kami bertiga ini selaku panitia zakat juga. Sehingga beginilah penyaluran. Ini sebelum penyaluran teman-teman ya. Sebelum penyaluran. Sehingga apa yang kita perbuat ini didokumentasikan ya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa minta tanggapan dari Pak Imam ini. Terkait zakat di transmigrasi ini. Terkait zakat di transmigrasi, alhamdulillah sangat antusias sekali, hampir semua datang ke masjid ini, alhamdulillah. Terus ini ada perbedaan sedikit kita pembagian dari jatah untuk lingkungan, terutama untuk miskinnya. Terus ini sedikit lebih dari jatah miskin untuk guru ngaji ya Mas. Oh iya iya. Itu aja. Ya, seperti itu ya. Masih sibuk ya. Masih sibuk ya. Ya mau yang mengganggu nih. Sore, Mas. Sudah sore, bisa dilihat sudah jam 5 itu teman-teman. Ini kan masih kondisi puasa juga ya. Masih kondisi puasa sehingga ya memang seperti itu teman. Kita sama-sama sibuk tetapi tetap didokumentasikan ala kadar memangnya. Karena memang kalau panitia itu memang harus cepat-cepat juga sehingga waktu yang kita punya itu tidak mubazir. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ikuti keseruannya sebentar kita akan dibagikan beras itu seperti itu. Oh, video sambil Wes lho. Kurang apa? 10 kilo kan. Lebihnya. sepretan lagi 1 2 3. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Ini tepat maghrib teman-teman, saya sudah buka puasa. Alhamdulillah telah selesai pembagian zakat oleh panitia zakat serta sudah terkumpul sih 90 berapa nih 96 orang ya, 96 orang, sehingga ini adalah penutup zakat di tahun 2025. Sehingga apa yang kita lakukan semoga diberkahi amalnya sehingga yang kita lakukan ke depannya lebih baik lagi. Nah, sesudah itu saya ingin tanya, ini kan kadang-kadang zakat itu belum banyak orang paham betul masalah zakat ya. Sehingga ya kebetulan di sini tadi cerita-cerita masalah zakat dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih zakat itu, Pak Imam? Ini penjelasan langsung aja ya. Langsung aja ini penjelasan soal zakat ini kan sangat wajib sekali bagi yang mampu. Betul. Tapi kalau zaman sekarang sangat mustahil kalau nggak mampu. Iya. Seperti orang-orang di jalan kalau bilangnya saya nggak bisa zakat lalu saya nggak mampu. Tapi keanehannya kenapa dia punya HP Android, Iya. punya sepeda motor, punya istilahnya komplit lah rumahnya. Tapi dia bilang nggak bisa zakat itu nggak. Zakat. Sedangkan zakat itu saking wajibnya ibarat berharga baju kita dijual untuk zakat. Oh, itu. saking wajibnya, Pak. Lantaran kalau nggak dizakat, amal kita, puasa kita belum sempurna kalau belum dibayar zakat. Istilahnya masih di awang-awang. Nah, gitu. Terus kita sebagai panitia di sini, panitia ini bukan ngamil. Ini cuma panitia. Kalau ngamil zaman dahulu, zaman Kanjeng Nabi itu memang dijemput di rumah-rumah ditanya. Ini kan di sini cuma panitia aja. Panitia, kalau panitia sekedar bekerja aja, distandarkan pekerjaan di wilayah masing-masing. Misalnya
satu hari 100.000 ya, ya seperti itu. Jadi bayarannya cuma bayaran ngambilnya bukan ngambil tapi bayaran pekerja, bayaran panitia seperti itu. Terus zakat fitrah yang udah ada, alhamdulillah udah dibagi semua yang berhak menerima. Jadi semua habis dibagikan habis dibagikan dengan yang berhak menerima. Semua udah habis dibagikan, alhamdulillah ini udah deal, udah selesai. Ini kalau menurut saya alhamdulillah untuk tahun ini sangat antusias sekali, hampir semua warga, cuman satu kakak yang belum bisa zakat ya, kemungkinan pemahamannya kurang lah. Oh iya. Jadi kita harus memaklumi, tapi ya mudah-mudahan kan kalau besok belum lebaran, mudah-mudahan besok dia bisa mengeluarkan zakatnya lantaran tadi udah dibagi jatah zakat dia. Betul. Seperti itu. Kalau di sini kan mayoritas kalau miskin udah pasti, kalau orang kaya nggak mungkin ikut transmigrasi. Jadi di sini semua wajib menerima miskinnya seperti itu. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi memang zakat sebegitu pentingnya Pak ya. Sehingga memang harus tahu juga apa sih konsekuensi Pak jika tidak membayar zakat. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, istilahnya kita 1 tahun beribadah, 1 tahun beramal, apalagi terakhir untuk puasa ini kalau enggak diiringi dengan pembayaran zakat, amal kita masih tergantung di itu saking wajibnya. Jadi biar sampai ke atas langsung kita dorong dengan pembayaran zakat itu yang dibilang sangat wajib. Sangat wajib. Sebenarnya wajib bagi yang mampu, tapi kalau di sini 100% saya jamin mampu semua. Tapi kalau yang di tempat-tempat lain mau bener-bener dia musafir yang nggak bisa untuk dimakan besok emang nggak ada, KH-nya emang nggak ada, emang nggak wajib. Tapi kalau di sini menurut saya yang memahami lingkungan sini wajib semua, wajib membayar semua. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi inilah satu hari full Pak Lewana. Satu hari full ini sampai habis jam 7 ini baru selesai. Sebelumnya itu sore aja Pak pas tahun lalu ya, sore. Sehingga ini hari ya memang perjuangan kita teman-teman. Sehingga semoga diberkahi ke depannya dan insya Allah ke depannya itu lebih baik lagi gitu loh. Sehingga buat teman-teman yang nonton ini jangan lupa di subscribe dan selalu dukung YouTube channel ini karena saya yakin teman-teman bukan hanya teman-teman aja yang nanti yang nonton bermanfaat. Saya berharap juga warga transmigrasi ya ikut serta bermanfaat dalam pembuatan dan perkembangan YouTube channel ini. Sehingga saya harap teman-teman antusias lah menonton YouTube channel ini. Nah, saya kira seperti itu.